Karena agama yang dibenarkan oleh Allah, yang diterima oleh Allah hanya agama Islam, lalu ada orang beragama bukan beragama Islam, atau menjadikan Islam bukan sebagai agama, maka wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia nanti di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ya, karena akhirat itu mutlak milik Allah. Memang dunia ini milik Allah, tapi Allah kasih wewenang sementara kepada manusia untuk memiliki, untuk berkuasa. Maka manusia di dunia bisa mengatakan ini punya saya, ini milik saya yang berkuasa, ya kan? Ya, tapi nanti di akhirat nggak ada yang bisa mengatakan seperti itu. Bahkan ketika Allah bertanya kepada seluruh makhluk nanti di akhirat, limanil mulkul yauma, milik siapa kekuasaan saat ini di akhirat? Gak ada makhluk yang menjawab. Bahkan Fir'aun yang di dunia ngaku Tuhan nggak berani menjawab dia. Akhirnya Allah sendiri yang menjawab, lillahil wahidil qahhar, milik Allah yang esa dan perkasa. Ya, di dunia Allah kasih, ya, tapi sifatnya sementara, itu pun nggak penuh, ya, tidak penuh, cuma Allah kasih sementara, yang memiliki, menguasai, ya. Tapi nanti di akhirat itu akan kembali kepada Allah semuanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul khalqu jami'ah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzina kanu fi hidayatin nasi nujuma. Amma ba'du, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma qa'ada qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'una al-qur'ana wa yatadarasunahu bainahum illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rawahu Muslimun. Al-Fatiha ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in wa ila arwahi al-a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin wa syuhada wa salihin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ammamina wa ammatina wa khawalina wa khalatina wa qarabatina wa liman lahum hukukun alaina binatin namnallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa 'afihim wa 'afu anhum wa yaj'alu quburahum rawdah min riyadil jannah wa bi anna allaha yudkhiluhumul jannah wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 109 ya. Baris ke berapa sih? Baris kelima. 1 2 3 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Dan siapa orang yang yaitu mencari, memeluk selain agama Islam, ayat ghairat tauhidi, itu selain agama yang berintikan tauhid, wal inqiyadi, dan tunduk li hukmillahi, kepada hukum Allah, dinan, sebagai agama. Dia menjadikan selain dinan sebagai agama, fala yuqbala minhu, maka tidak diterima.
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agama Allah itu cuma satu, yaitu Islam. Dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW itu agamanya Islam. Ya, cuma kalau disebut Muslim itu hanya umat baginda Rasulullah SAW. Umat lain tidak disebut Muslim. Tentu Nabi Musa dan umatnya yang beriman tidak menyimpang dari tauhid, mereka ya tetap saja disebut Bani Israel ya, atau Yahudi. Tapi untuk umat Nabi Muhammad SAW maka disebut Muslim. Ini luar biasanya umat baginda Rasul. Siapa yang menamakan? Itu Nabi Ibrahim. Huwa sammakum muslimin. Dialah Nabi Ibrahim yang menamakan kamu sekalian dengan nama Muslim. Ya, itu. Makanya kita disebut kaum muslimin. Lalu ada ucapan yang salah kaprah, beragama Muslim. Enggak, itu orangnya. Agama Islam. Ya, Muslim orangnya, tapi di kita ini disebut beragama apa? Muslim. Ya, itu salah kaprah itu. Ya, agama Islam, orangnya disebut apa? Muslim. Ya. Ini menunjukkan bahwa agama ya dari Allah itu cuma satu, itu agama Islam, itu agama para utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena agama yang dibenarkan oleh Allah, yang diterima oleh Allah hanya agama Islam, lalu ada orang beragama bukan beragama Islam, atau menjadikan Islam bukan sebagai agama, maka wahwa fil akhirati minal khasirin, dan dia nanti di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ya, karena akhirat itu mutlak milik Allah. Memang dunia ini milik Allah, tapi Allah kasih wewenang sementara kepada manusia untuk memiliki, untuk berkuasa. Maka manusia di dunia bisa mengatakan ini punya saya, ini milik saya yang berkuasa, ya kan? Ya, tapi nanti di akhirat nggak ada yang bisa mengatakan seperti itu. Bahkan ketika Allah bertanya kepada seluruh makhluk nanti di akhirat, limanil mulkul yaumah, milik siapa kekuasaan saat ini di akhirat? Gak ada makhluk yang menjawab. Bahkan Fir'aun yang di dunia ngaku Tuhan nggak berani menjawab dia. Akhirnya Allah sendiri yang menjawab, lillahil wahidil qahhar, milik Allah yang esa dan perkasa. Ya, di dunia Allah kasih ya, tapi sifatnya sementara, itu pun nggak penuh ya, tidak penuh, cuma Allah kasih sementara, yang memiliki, menguasai ya. Tapi nanti di akhirat itu akan kembali kepada Allah semuanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita miliki, bahkan kita sendiri ya, badan kita ya, ini kembali kepada Allah. Buktinya di dunia kita menguasai anggota tubuh kita. Tangan tergantung kita. Kita mau pakai ya apa itu tangan, ya dia nggak pernah menolak. Kita pakai kebaikan, ya kita pakai buat keburukan juga, ya. Kaki juga begitu. Kita langkahkan ke tempat yang baik, ya, ke tempat taklim, ya, ke masjid, ya, ke tempat maksiat juga, iya juga, ya. Tapi nanti di akhirat akan kembali kepada Allah. Terbukti mereka nanti akan ngadu kepada Allah, ngomong lagi, al yauma nakhtimu, ya, al yauma nakhtimu, ya, apa? Ya, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah tutup itu, khatamah itu Allah bungkam mulut mereka, maka ngomong tangan, kaki ngomong. Ya, yang pernah dilangkahkan untuk berbuat maksiat, ke tempat maksiat, tangan yang dipakai buat maksiat, ya kan? Ya, nah ini akan ngadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti itu. Ya, jadi Allah kasih wewenang sementara di dunia. Ya, kita bisa mengatakan ini milik saya yang berkuasa. Tapi nanti di akhirat ini akan kembali semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa orang yang memilih ya bukan Islam sebagai agama, ya, sebagai agama adalah termasuk orang-orang yang merugi?
bihirmani tsawabi, karena tercegahnya pahala. Apapun yang dilakukan, kalau dia tidak beragama Islam, tidak beriman, ya, daripada perbuatan baik itu nggak dapat pahala dari Allah, tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling mereka mendapat apa? Pujian di dunia, ya, namanya dibuat nama jalan, lalu dipatungkan, sebatas itu. Tapi di akhirat no, di akhirat nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena nggak beriman. Ya, iman itu sebagai dasar diterimanya amal seseorang. Makanya Rasulullah bersabda, ajaban li amril mu'min. Urusan orang beriman ini sangat mengagumkan. Dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur, falahu khairun, maka baik baginya. Coba orang kafir dapat kesenangan, ya kan, dikasih harta yang banyak, ya, lalu dia bersyukur sama siapa? Ya, pokoknya dia bersyukur, siapa yang mau disyukurin? Ya, jadi nggak punya nilai, nggak ada nilai kebaikannya. Ya, lalu kalau dikasih kesusahan, orang beriman sabar, itu punya nilai. Ya, falahu khairun. Tapi orang kafir dapat musibah dia sabar, ya, tidak dapat pahala. Tidak dapat pahala. Kan ada juga orang kafir yang sabar, ada gak? Ada yang sabar. Ya, bahkan bisa mengalahkan sabarnya orang beriman. Ya kan? Ya, tapi sayang. Ya, makanya Allah gambarkan, ya, perbuatan baik orang-orang kafir di dunia, sementara mereka nanti di akhirat itu mengharapkan pahala. Ya, Allah gambarkan kasyarabim biqi'atin, itu seperti fata morgana. Ya, kalau kita lihat di jalan raya, ya, di siang hari, itu kan dari jauh, ya, kayak ada apa? Air, kan? Itu fata morgana. Didatengin, ya, oleh orang yang haus, tiba-tiba bukan air. Kira-kira nyesel gak? Itu gambaran Allah seperti itu. Ya, orang-orang kafir yang berbuat baik, dia mengharapkan pahala dari Allah, ya kan, di akhirat tiba-tiba nggak dapat. Disitulah timbul, ya, penyesalan. Jadi birhimani tsawab wa husulil iqabi, udah nggak dapat pahala dan mendapatkan apa? Sanksi, azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waluhuqit ta'assufi, dan ya, dia akan mengalami atau mendapatkan penyesalan ala ma fatahu, atas apa yang luput darinya di dunia minal amali sholihi, daripada amal soleh. Amal soleh, ya, akan menyesal. Allah gambarkan, ya, orang-orang kafir nanti di neraka, ya. Itu apa? Dalam surat Al-Muluk Allah gambarkan, ya, yaitu kalau apa? Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya kami dulu di dunia mau mendengar ajakan para utusan untuk beriman, dan kami mau menggunakan akal kami, ya kan, ya, sehingga kami beriman, niscaya saat ini kami tidak akan berada di neraka saya. Disitulah timbul penyesalan yang tidak ada gunanya. Nyesel banget. Ya, udah gitu minta bantuan kepada setan, iblis, ya, karena manusia ini, ya, yang masuk api neraka yakin betul bahwa mereka masuk api neraka nggak lepas dari godaan iblis. Ya, makanya mereka minta apa? Pertanggungjawaban iblis. Ya, nah, iblis di saat diminta pertanggungjawabannya, ini sama-sama di neraka. Apa kata jawaban iblis? Wa mali alaikum min sultan, surat Al-A'raf. Ya, ila anda utukum fastajabtum li. Fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrikhi. Kata iblis atau setan, sama, ya, aku tidak punya kekuasaan atas kamu sekalian manusia, ya, aku hanya menggoda, mengajak, sebatas itu. Aku hanya mengajak, lalu kalian mengikuti ajakanku. Oleh karena itu, fala talumuni walumu anfusakum. Janganlah kalian menyalahkan aku, tapi salahkanlah diri kalian. Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrikhi. Aku nggak bisa menolong kalian, kalian nggak bisa menolong aku. Yuk sama-sama kita dibakar di api neraka. Begitulah kira-kira. Ya, seperti itu. Kecewa gak? Kecewa nanti manusia. Ya. Nah, di sini menunjukkan bahwa, ya, sehebat apapun dendamnya iblis,
kepada manusia itu hanya sebatas menggoda, menyakiti nggak akan bisa dia. Kan dendam banget. Iblis atau setan kan dendam banget kepada manusia. Jadi antaranya ucapan iblis di hadapan Allah, la'ughwiyannahum ajma'in. Sungguh aku akan sesatkan mereka semuanya. Ya, tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aku akan datangi manusia untuk menggoda dari depan, dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri. Atas enggak, kan itu hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Jadi dendam banget. Ya, sekalipun dendamnya begitu hebat, ya, iblis itu hanya bisa menggoda. Menyakiti nggak bisa, apalagi sambil membunuh. Makanya jangan takut terhadap godaan iblis. Jangan takut untuk mengatakan tidak terhadap godaan iblis. Ya kan? Apa sih godaan iblis? Gampang banget. Itu ajakan untuk tidak mematuhi, ya kan, perintah Allah, yakinilah itu ajakan iblis. Ya, begitu juga untuk melanggar larangan Allah, yakinilah itu adalah godaan iblis. Kalau kita nggak mau, kita nggak bisa disakiti oleh iblis. Ya, buktinya ketika kita akan berangkat ngaji, itu ada godaan. Ya, kata iblis, kata setan, wah ada bola ntar nih, PSSI, yang umpamanya, ya, nggak, kita terus berangkat. Ya. Kira-kira kita babak belur nggak dipukulin sama iblis? Karena kita nggak mau, karena kita menolak godaan iblis, enggak. Ya kan? Enggak. Gua ada tuh sejarahnya orang mati dibunuh oleh iblis gara-gara nggak mau mengikuti godaannya. Gara-gara nggak mau mengikuti ajakannya. Nggak ada itu. Nggak ada nggak pernah dengar? Nggak ada. Makanya jangan takut. Ya, jangan takut. Godaannya dahsyat. Wah, dahsyatnya bukan main. Ya, makanya jangan takut. Sebatas menggoda. Ya, dia nggak bisa menyakiti. Ya, dia tidak bisa menyakiti. Kecuali ya dia bisa menyakiti untuk sesuatu yang dia merasa terganggu. Makanya kan Rasulullah SAW melarang kencing di lubang tanah, ya kan? Ya, lalu ngencingin tulang-tulang. Itu kata Rasul, makanan saudara kita bangsa jin. Dia bisa marah itu, bisa marah. Ya, itu aja marahnya. Ya, tapi kalau kita nggak mau mengikuti godaannya, dia nggak bisa. Kesel doang, ya, kesel doang. Tapi nggak bisa menyakiti. Makanya jangan takut untuk mengatakan tidak terhadap godaan iblis. Kemudian wala ma tahmilu minat ta'ab fid dunya, dan atas apa yang dia atas beban yang dia pikul daripada kesusahan di dunia fi taqriri dinil batil, untuk menetapkan agama yang batil. Ya, agama batil, tapi dia berusaha untuk tunduk, patuh, ya kan? Ya, dia menyembah sono, menyembah sini, datang ke sono. Nah, itu kan taat, berusaha, susah payah, ya kan? Dia datang ke pohon gede, ya. Nah, itu taat, ya. Nah, itu penyesalan. Walafzu dinan, kalimat dinan itu dalam firman Allah wa ma yabtaghi ghairal islami dinan, itu kedudukan i'rabnya jadi apa? Ini nahunya imma maf'ulun, bisa jadi itu menjadi maf'ul bih. Ya, itu kalau dalam nahu itu nanti kan ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Ya, itu. Kemudian wa ghairal islami, dan kalimat ghairal islami halun minhu, menjadi hal, keadaan agamanya apa? Bukan Islam. Ya, jadi hal itu keadaan. Ya, keadaan agamanya apa? Yaitu bukan Islam. Muqaddamun alaihi, yang didahulukan atasnya. Ya, didahulukan, karena kalau kita lihat ghairal islami dulu baru dinan. Boleh hal mendahulukan apa? Ya, sahibul hal. Ya, namanya sahibul hal. Halnya itu ghairal Islam mendahului kalimat dinan. Au tamyizun, atau menjadi tamyiz. Ya, tamyiz itu apa? Ya, yaitu kalau di Jawa, ya, ngaji kalau tamyiz itu pasti kiai mengartikan apa nih? Ya, apa nih? Nafa'ani Zaidun ilman.
Zaid memberikan manfaat kepadaku apanya? Ilmunya. Ya. Lalu di sini ya, ghairul Islam, Allah tidak menerima agama ya apanya? Ya kan? Ghairul Islami, itu bukan agama Islam. Ya, itu tamyiz au badalun min ghair, atau badal ya. Jadi selain agama Islam apa? Yaitu dinan, agama. Ya. Jadi dinan itu menjadi apa? Tamyiz au badalun min ghair, atau badal sebagai pengganti dari kalimat ghair, ghairil Islam. Ghairil Islam, ghairil Islam kan sama-sama dibaca fathah. Selain Islam apa? Ya, dinan. Ya, itu. Kaifa yahdillahu qauman kafaru? Bagaimana Allah akan memberikan petunjuk kepada kaum yang kafir? Yang kafir. Ya. Maksudnya apa? Karena mereka memilih kafir, ya kan? Ya, maka Allah tidak memberikan jalan kepada mereka karena mereka lebih memilih kafir. Ya, ketimbang apa? Beriman. Ya, untuk hidayahnya Allah kasih, cuma mereka nggak mau. Karena Al-Quran itu fungsinya adalah huda linnas, memberikan petunjuk kepada seluruh manusia. Kepada seluruh manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, sering saya katakan bahwa Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah itu sama Allah kasih kesempatan. Ya. Umar mau, Abu Bakar mau, tapi Abu Lahab kagak mau. Ya. Abu Jahal kagak mau untuk menerima petunjuk Allah. Nah, karena mereka nggak mau, seakan-akan tidak dapat petunjuk. Makanya di awal Baqarah petunjuk Al-Quran Allah khususkan kepada mereka yang bertakwa. Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Enggak bertentangan. Di sini hudal lil muttaqin sebagai petunjuk untuk orang bertakwa. Sementara di tengah Baqarah terkait dengan bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas. Ya kan? Memberikan petunjuk kepada seluruh manusia. Kok di sini hanya muttaqin? Karena mereka kagak mau, seakan-akan mereka nggak dapat petunjuk, gitu. Ya, yang nggak mau kan sama saja, ya kan? Ya, yang mau, nah itu baru, ya sebagai petunjuk. Yang nggak mau, ya sama aja dikasih kagak mau. Seakan-akan percuma itu apa yang dikasih oleh Allah sebagai petunjuk. Makanya Allah khususkan hudal lil muttaqin. Ai kaifa yakhluqullahu fihim? Ya, bagaimana Allah ciptakan dalam diri mereka al-ma'rifata, pengetahuan, wal hidayata, dan petunjuk. Wahum qasadu, ini alasannya di sini. Sementara mereka itu ya sengaja ya atau lebih memilih tahsilal kufri, ya yaitu kekafiran. Ya, mereka lebih memilih itu. Makanya di awal-awal surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun." Kata Allah, sungguhnya orang-orang kafir ya sama saja bagi mereka, baik engkau berikan peringatan atau tidak, tetap mereka tidak mau beriman. Ya, tidak mau ini atas pengetahuan Allah. Tapi tugas Rasulullah tetap mengajak, meskipun Allah sudah nyatakan seperti ini. Ya, makanya Rasulullah SAW ketika di Taif, ya beliau di saat disambitin oleh anak-anak kecil, disuruh oleh orang tuanya, ya kan, ya ketika ke Taif bukan sambutan meriah yang didapatilah baginda Rasul, justru sambitan batu. Nah di situ ya Rasulullah SAW ditawarkan azab ya oleh malaikat Jibril untuk ditimpakan kepada orang-orang kafir. Rasulullah nggak mau. Ya, bahkan Rasulullah mendoakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya, lalu Rasulullah mendoakan bukan kepada mereka pemimpin-pemimpin kafir, tapi yang Rasulullah doakan adalah anak cucu mereka. Karena mereka udah susah untuk beriman. Tadi innalladzina kafaru, macam Abu Jahal, Abu Lahab, dengan pengetahuan Allah terbukti memang sampai mati mereka nggak beriman. Maka Rasulullah SAW melihat itu, yang beliau doakan adalah anak cucu pemimpin-pemimpin kafir. Apa kata Rasul? Atamanna ayakhruja min aslabihim
man yu'minu billahi wa la yusyriku bihi syai'an. Aku mengharap lahir dari pemimpin-pemimpin kafir anak-anak mereka yang beriman, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Benar, doa Rasulullah dikabulkan. Anaknya Abu Jahal, kan luar biasa Abu Jahal, kafirnya, ya permusuhannya terhadap Rasulullah. Anaknya namanya Ikrimah itu beriman. Ikrimah laki-laki, bukan perempuan. Ya, di kita kan salah kaprah. Anak perempuan ngambil dari bahasa Arab, ya pakai tak marbutoh perempuan, padahal belum tentu. Ya, di Arab justru banyak yang menunjukkan laki-laki. Maisarah, di kita Maisarah itu perempuan lagi, perempuan. Padahal Maisarah itu yang menemani baginda Rasul, pembantunya Siti Khadijah ketika Rasulullah dagang ke Syam. Ya, Maisarah namanya. Ya, Maisarah, di kita Maisarah pasti perempuan. Ya, itu salah kaprah. Ya, salah kaprah di kita. Ya, bahkan di kita ini juga banyak orang tua menamakan anaknya dengan nama kampung di Arab, di Mesir. Ya, mungkin begini. Ya, setiap pengarang, ya pengarang kitab, ya itu selalu mencantumkan ya desa atau kota di mana dia lahir. Ya, dia lahir seperti Ad-Dimyati, ya kan, Ad-Dasuki, itu nama kota. Ya kan, nama kota. Ya, Ad-Dimyati pengarang tauhid, ya itu disebut Ad-Dimyati. Orang kita dijadiin nama, ya nama Dimyati, padahal nama kota, namanya Dimyat. Dan lalu pakai ya nisbah, ya itu menunjukkan apa? Asal dari situ, ya kan? Ya seperti Al-Fadani itu dari Padang, ya Syekh Hasin Al-Fadani, ya kalau kita orang Betawi Al-Betawi, ya itu seperti itu, ya. Nah, itu yang menunjukkan apa? Tempat di mana dia berasal. Kayak Imam Nawawi yang terkenal di Mekah itu Al-Bantani, Al-Jawi, Al-Bantani. Jawinya pasti disebut, ya karena dulu di Mekah dikenalnya Jawi gitu. Nah, makanya Al-Bantani itu Al-Jawi, Al-Bantani, ya berarti dari Jawa dan dari Banten, ya. Nah, itu salah kaprah orang kita, ya. Kafrawi itu nama kita, nama apa? Nama desa, ya. Desa di Mesir itu namanya Kafrdawar, ya Kafrdawar. Nah, kalau menggunakan ya nisbah, maka kalimat yang kedua itu nggak disebutkan. Yang pertama kafrnya itu, maka menjadi Kafrawi. Ya, ada banyak orang namanya Kafrawi. Ya, banyak. Ya, itu nama desa sebenarnya, ya. Ya, ya kemudian, jadi karena mereka memilih kafir. Ya kafir. Jadi ya seperti anaknya Abu Jahal, ya itu bernama apa? Ikrimah. Bahkan anaknya Walid ibn Mughirah. Siapa? Khalid bin Walid. Padahal bapaknya itu saking ya marahnya kepada Rasul, ya dia benci kepada Rasul, tapi anaknya Khalid bin Walid, ya itu menjadi pejuang yang luar biasa. Badannya penuh luka, cuma matinya tidak di medan perang, matinya di atas tempat tidur. Makanya beliau tidak disebut syahid. Ya, tapi pahalanya begitu besar. Badannya penuh luka bacokan, luka panah, luka tombak, ya. Tapi meninggalnya di rumah, ya. Maka tidak disebut syahid. Syahid itu yang meninggalin di medan perang. Kalau udah sampai ke rumah, udah istirahat segala macam meninggal, ya itu tidak disebut syahid. Tapi ya luar biasa pahalanya. Kemudian, ba'da imanihim, setelah mereka beriman, bil qalbi dalam hati. Nah, kalau yang dimaksud di sini setelah mereka beriman, ya kan? Apakah, ya kan? Orang-orang kafir, ya sebelumnya mereka beriman, ya. Nah, makanya banyak yang mengatakan bahwa ayat ini yang dimaksud adalah Yahudi, adalah Yahudi. Atau begini, secara keseluruhan manusia itu awalnya beriman. Ya, kok di sini dikatakan ba'da imanihim. Kalau kita tanya, kapan Abu Jahal beriman? Kapan Abu Lahab beriman? Belum pernah kan? Belum pernah. Tapi di sini disebut ba'da imanihim. Ini berarti orang-orang murtad, ya. Atau secara umum seluruh manusia itu awalnya beriman. Kapan? Yaitu ketika diambil perjanjiannya oleh Allah di alam roh. Ya, di alam roh. Itu dalam firman Allah, "Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna."
Ini perjanjian yang Allah ambil kepada seluruh manusia di alam ruh. Apa perjanjian itu? Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Semua manusia menjawab, bala, iya. Syahidna, kami bersaksi. Makanya manusia, ya kan? Ya, begitu lahir, karena ini fitrah, ini iman. Lahir masih tetap beriman. Sampai kapan? Sampai balik. Sampai balik. Makanya meskipun orang tuanya kafir, ibu bapaknya kafir, anak belum balik meninggal, surga tempatnya. Surga tempatnya. Kenapa? Karena di apa? Alam fitrah. Kelanjutan dari apa? Dari apa? Fitrah tadi, keimanan di alam ruh. Ya, di alam ruh. Ya. Jadi anak kecil sebelum balik meninggal itu adalah masuk surga. Ya, masuk surga. Makanya ya orang tua ya kalau punya anak kecil meninggal ya memang jangan diharapkan, ya kan? Ya. Tapi kalau terjadi terima. Itu adalah simpanan. Kalau diterima dengan ikhlas itu nanti adalah simpanan. Makanya doa untuk anak belum balik yang meninggal ya, di samping Allah maghfir lahu, ya sebenarnya Allah maghfir lahu itu tahsilul hasil. Ya orang nggak punya dosa didoain apa? Diampuni, ya kan? Ya, tapi harus dimasukkan Allahumma ij'alhu faratan li abawi wa zukhran dan seterusnya. Itu kita doakan orang tuanya. Ya, yaitu jadikanlah anak ini sebagai simpanan untuk kedua orang tuanya. Wa syafi'an lahuma, dan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Harus itu. Ya, jangan Allah maghfir lahu doang. Ya, kalau maghfir lahu dia kagak punya dosa. Tapi itu tetap. Ya, namun ditambah doa untuk kedua orang tua. Ya. Nah, itu ba'da imanihim. Ya. Makanya kalau kita katakan ya, yang dimaksud tadi orang-orang kafir adalah Abu Jahal, Abu Lahab, maka kapan mereka beriman? Itu yang dimaksud di alam ruh. Ya. Atau kita khususkan kepada mereka yang murtad. Ya, murtad. Ya, nanti kaitannya dengan murtad juga. Ya, itu orang beragama Islam, kemudian apa? Dia berpindah dari agama Islam. Itu berarti apa? Mimba imanihim. Setelah mereka beragama Islam kemudian keluar dari Islam. Bil qalbi, dalam hati, wasyahidu, dan mereka bersaksi, walhalu, dan keadaan mereka itu hum qad aqarru bilisan, itu mereka telah mengakui, ya, memberikan ikrar, pengakuan dengan mulut. Ya, mulut. Apa pengakuan mereka? Anna Rasulullah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam haqqun, bahwasanya Rasul yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Ya, makanya nanti kepada orang Yahudi lebih tepat sini. Ya. Lebih tepat, ya. Atau kepada orang-orang yang masuk Islam kemudian murtad. Ya, kembali ke Mekah. Awalnya di Madinah. Ya kan, mereka masuk Islam, lalu mereka murtad, lari ke Mekah. Nanti ada berikutnya, yaitu asbabun nuzulnya, ya. Wajahumul bainatu, dan datang pada mereka penjelasan-penjelasan, dalil-dalil yang nyata dan jelas. Al-hujjajah az-zahirata, argumentasi atau dalil-dalil yang nyata dan jelas ala sidqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Untuk menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ini sangat jelas sekali. Ya, sangat jelas sekali. Terutama adalah Al-Quran. Itu yang paling utama, membuktikan bahwasanya Nabi Muhammad adalah benar sebagai utusan Allah. Belum lagi mukjizat yang lain. Ya, mukjizat yang lain. Ya, berarti ya petunjuk, ya, atau dalil yang menunjukkan Nabi Muhammad adalah benar utusan Allah, ini enggak kurang. Ya, ini sangat jelas sekali, ya. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir. Al-kafirina, ya, maksudnya memberikan petunjuk apa? Itu tadi, karena mereka lebih memilih kafir, ya, padahal Allah kasih petunjuk, Allah suruh kan beriman, tapi mereka nggak mau. Ya, mereka nggak mau, itu yang dimaksud, ya. Al-aslina, baik orang-orang kafir asli. Memang kafir ada yang palsu. Gini, kafir asli itu nggak pernah masuk Islam, itu namanya kafir asli.
Nah, kalau kafir bukan asli namanya murtad. Makanya di sini al asliyina wal murtadina. Baik kafir asli maupun kafir murtad. Jadi kafir asli itu nggak pernah beragama Islam. Ya, kalau dia masuk Islam, maka dosa-dosa dia di saat kafir ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa wantaha ma qad salaf. Seperti Umar bin Khattab dan lain-lain, kan mereka kafir. Begitu mereka masuk Islam, dihapus semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibuat lembaran baru. Tapi kalau murtad, dia muslim nih, ya lalu terpengaruh, entah itu pergaulan, ya lingkungan dan sebagainya, akhirnya dia keluar dari Islam. Keluar dari Islam, murtad. Nah, kalau dia masuk Islam kembali, maka dia harus mengkodok ya kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan ketika dia murtad. Ya tentu ketika murtad dia nggak bakalan sholat, ya kan? Tapi kalau dia masuk Islam lagi, dia wajib melaksanakan atau mengkodok sholat-sholat yang ditinggal. Satu contoh sholat, puasa dan sebagainya. Ya dulu ya ada pejabat kita namanya Pak Domo, ya Sudomo itu berkali-kali tuh ya, murtad, tapi ya murtad Islam gitu. Ya tapi akhirnya bagus muslim, ya kan? Di akhir itu bagus dia. Ya di akhir sebelum meninggal, ya alhamdulillah itu. Ya nah ketika dia murtad itu puluhan tahun, tentu banyak banget sholat kan yang ditinggalkan. Gimana kalau belum selesai ketika dia masuk Islam kembali, belum selesai kodoknya keburu meninggal? Jangan khawatir, Allah Maha Pengampun. Ya kan, asal ada kemauan untuk mengkodok. Ya itu, jangan kita bilang, wah nggak diterima nggak? Allah itu Maha Pengampun. Ya kalau dia ada kemauan, meskipun nggak semuanya ya tercover untuk kodok, ya maka Allah akan ampuni. Ya kan? Allah itu Maha Pengampun. Makanya jangan takut, jangan pikirin, wah so banyak banget nih mau murtad ninggalin sholat. Jangan takut. Ya, baru setahun meninggal, kan belum selesai itu kodoknya. Ya, jangan khawatir, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita kasih kabar gembira, jangan kita takut-takutin, ya kan? Ya takut termasuk Islam. Ya, dia takut masuk Islam. Makanya kita harus saling memberi kabar bahwa orang yang beriman dan beramal saleh masuk surga. Ini janji Allah, ya kan? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtil anhar khalidina fiha tahtil anhar. Ya apa namanya? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtil anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu dan seterusnya. Rasulullah disuruh oleh Allah, wa basyiril ladzina amanu, sampaikan kabar gembira kepada orang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan menjadi penghuni surga. Nah, Rasulullah nggak ada, ya kita sama kita saling memberikan kabar gembira bahwa orang beriman, beramal soleh itu masuk surga. Ya, jangan kalah sama mereka. Mereka udah nggak benar mengatakan apa? Wah, bersama Bapak di surga. Yakin mereka. Apabila mati surga. Ya kan? Kita juga begitu. Ya. Begitu. Orang segan masuk Islam. Wah, belum tentu masuk surga. Ya. Nah, jadi harus kita kasih kabar gembira. Ya, kasih kabar gembira. Cuma catatannya apa? Orang beriman dan beramal soleh. Ya, itu harus kita saling memberikan kabar gembira. Kemudian wal murtadina wahil ayatu nazalat fi sya'nil ladzina irtaddu. Ayat ini turun mengenai orang-orang yang murtad. Walahiku bi Makkah, dan mereka pergi ke Mekah, nyusul orang-orang kafir Mekah, namanya lahiqo yalhaqu, ya ke Mekah, ya nyusul orang-orang kafir ya ke Mekah. Memang perjanjiannya kayak gitu, ya perjanjian Hudaybiyah begitu. Jadi kalau ada orang Madinah ya keluar dari Islam, ya harus dikembalikan ke Mekah, terutama mereka para muhajirin. Tapi kalau ada, ya kan, ada apa namanya orang Mekah ya ke Madinah, ya kan, ya kemudian masuk Islam, ini harus dikembalikan ke Mekah. Itu kelihatannya merugikan Islam kan, tapi Rasulullah SAW poin itu ya Rasulullah biarkan saja, ya. Tapi kenyataannya mereka nggak ada yang mau untuk kembali, yang beriman ini untuk kembali ke Mekah, ya.
Ini panjang ceritanya ya. Jadi zalimin, kafirin ya. Jadi ba'da imanihim ya, ini ada asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya jadi lebih kepada apa? Orang-orang yang sebelumnya muslim kemudian murtad. Ya kan? Lalu sampai mati murtad itu neraka. Ya, karena status matinya dalam keadaan kafir. Tapi kalau dia masuk Islam kembali, ya enggak, statusnya muslim, gitu. Ya, statusnya adalah muslim. Ya, jadi mudah-mudahan ya sesuai dengan perintah Allah ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu sekali-kali meninggal kecuali dalam keadaan beragama Islam. Allah tetapkan, Allah kuatkan iman dan Islam kita, iman dan Islam keluarga kita, ya, sehingga di akhir hayat kita betul-betul ya, yaitu dalam keadaan beragama Islam dan beriman. Amin Allahumma amin. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, hamdan muwafiyan li ni'ami mukafiyan li mazidih. Ya Rabbana ya Allah ya ilahana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalih. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana waghfir li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qaraba ilaiha min kulli wa'amal wa na'udzubika minan nari wa ma qaraba ilaiha min kulli wa'amal. Rabbana tawaffana muslimin, Rabbana tawaffana muslimin, Rabbana tawaffana muslimin walhiqna bisalihin wakhtim lana bihusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.